Baik, alhamdulillah wa rahimakumullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz Maghribi. Insyaallah Ustaz Miftah في هذه المجموعة إن شاء الله سندرس أو سنتعلم من أشرف العلوم يعني علوم القرآن، خصوصا يعني علم بلاغة في لغة القرآن. سوف يلقي الأستاذ المكرم أستاذ هداية مغربي إن شاء الله. Baik Ustaz, mungkin hal tastati' nabda ad-darsa Ustaz. Naam, jaz bismillah. Sebelumnya suara saya jelas tidak ya? Jelas Ustaz. Jelas. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin sedikit saya berikan mukaddimah bahwa hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu seringkali dibatasi hanya atau dianggap hanya untuk yang mengajarkan membaca Al-Quran atau tahfidz Al-Quran. Kesannya seperti itu. Tidaknya kesannya seperti itu. Jadi kalau tahfidz yang dipakai khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Saya sendiri juga menganggap seperti itu awalnya. Tapi kemudian ketika pas menyimak Syekh Al-Allamah Saleh Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Abdul Latif Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab, atau yang biasa disebut Syekh Saleh Al-Syekh. Beliau mengingatkan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah ini termasuk mempelajari tafsirnya. Mempelajari dan mengajarkan tafsirnya. Jadi jangan sampai kita hanya batasi hanya sebatas tahfidz. Jadi mempelajari balaghahnya, mempelajari i'jaznya, mukjizatnya, mempelajari bahasanya, mempelajari asbabun nuzulnya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an itu masuk dalam kategori hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ini saya mengingatkan seperti itu. Kemudian ada yang dikatakan oleh mukadimah yang kedua, saya mengingatkan juga bahwa jangan menganggap bahwa kita ini belajar online tidak manfaat, tidak. Meskipun belajar online pun insya Allah manfaat. Al-Allamah Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq. Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barraq. Beliau mengatakan bahwa ketika ditanya, ya Syekh, jika seseorang belajar dari internet, apakah dia juga mendapatkan bagian dari hafathumul malaikah? Malaikat akan menaungi? Maka beliau mengatakan, iya. Orang yang belajar meskipun online, mereka mendapat bagian dari ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka, wa hafathumul malaikah, malaikat pun juga akan menaungi mereka. Jadi, insya Allah kita tidak sia-sia apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, mukadimah yang ketiga, kita akan mudahkan insya Allah pelajaran balaghah ini. Biasanya kalau kita dulu di pesantren, balaghah itu kayaknya susah sekali, kayak berat sekali. Sebenarnya tidak, balaghah itu mudah saja insya Allah. Bahkan kita bisa menikmati balaghah. Dan jangan sampai kita suudzon kepada ilmu balaghah bahwa untuk apa ilmu balaghah, jangan.
Ada syair yang menarik dari seorang ulama besar di Mauritania, dari Sinukit, namanya Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Hanbal Al-Hasani Asy-Shinqiti. Al-Allamah Muhammad ibn Hanbal Al-Hasani Asy-Shinqiti. Beliau mengatakan dalam syairnya, la tusi bil ilmi dhannan ya fata, la tusi bil ilmi dhannan ya fata, inna su'al dhanni bil ilmi atabu. Inna su'al dhanni bil ilmi atabu. Jadi, la tusi bil ilmi dhannan ya fata. Jangan kamu suudzon kepada ilmu, wahai pemuda. Inna su'al dhanni bil ilmi atabu. Karena sesungguhnya suudzon kepada ilmu itu atabu halaku. Halak. Ya. Suatu ya, kesengsaraan, suatu kerugian, suatu kebinasaan, halak, kebinasaan. Subhanallah. Maka ilmu itu jangan disuudanin. Barakallahu fikum. Ilmu ini luar biasa. Hal tastati tukarir? Ya asyiar. Naam, asyiar. La tusi. La tusi bil ilmi. La tusi bil ilmi dhannan ya fata. Ya fata. Nah, inna su'al dhanni. Inna su'al dhanni bil ilmi. Atabu. Nah. Atabu bermakna halak. Nah. Barakallahu fiik. Seperti itu. Nah, insyaallah seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi kita bikin enjoy aja. Insyaallah ilmu yang kita pelajari insyaallah mudah dan bermanfaat dan Allah memberikan rahmat insyaallah taala. Barakallahu fikum. Kemudian saya mulai barakallahu fikum ta'riful balaghah. Ta'riful balaghah. Jadi balaghah ini secara lugah al-wusul wal intiha. Sampai dan selesai. Maksudnya ujung. Jadi kita ini ketika belajar balaghah memang mencari ujung-ujung makna dari satu kata atau ada satu ibarah. Ada ibarah, ada kalimah, kata-kata, itu kita pas pelajari makna di belakang itu apa. Nah, kemudian secara istilah mutabaqatul kalam, kesesuaian ucapan, limuqtadal hal, sesuai dengan tuntutan kondisi, ma'a fasahatihi, disertai dengan kefasihannya, wastalzimu, dan pasti, ta'tsiral wajdani, mempengaruhi emosi, fi nafsil mukhatab, di dalam kejiwaan orang yang diajak bicara. Jadi balaghah itu ungkapan-ungkapan yang dengan ungkapan-ungkapan itu seseorang itu dengan kefasihannya membuat orang takjub, marah, atau mungkin lucu, ya, atau tertawa gitu ya. Jadi emosi-emosi itu bisa bisa keluar atau bisa terwujud ketika pas adanya fasahah dalam balaghah itu. Jadi tentunya kita mengatakan ketika pas kita mengatakan misalnya perintah untuk misalnya tamu misalkan. Nah, memuliakan tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pakai balaghah luar biasa itu. Beliau tidak mengatakan akrim daifak misalkan, atau a'ti ta'aman li daifik atau misalkan gitu. Enggak. Cukup aja mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Dan bahasa yang dipakai oleh Rasulullah SAW falyukrim. Hendaknya memuliakan tamu. Jadi bukan fal
yu'ti lahu ta'aman, enggak. Karena udah termasuk di situ. Nah, nanti kalau kita belajar fasohah nanti insya Allah fasohah itu termasuk dalam artinya maknanya ada ikhtiyarul kalimat atau ikhtiyarul af'al, ikhtiyarul asma nanti diantaranya insya Allah kita pelajari. Ketika Rasulullah SAW kita pelajari sabda-sabda beliau, kita wah takjub banget, luar biasa ya gitu. Dan beliau motivasinya pakai iman lagi ya. Maka yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Gitu ya. Nanti para ulama biasa mengatakan bahwa alaqatul imani bil khuluq. Keterkaitan antara iman dan akhlak itu ya wasiqatun, sangat erat. Tandanya maka yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi iman itu harus terwujud dalam akhlak. Karena falyukrim dhaifahu itu termasuk akhlak. Nah, barakallahu fikum sebagai contoh ya. Kemudian kita lanjut. Allah Ta'ala berfirman juga ya. Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ucapannya itu dengan balaghah. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Jadi balaghah itu ada isyaratnya dalam Al-Qur'an. Ini dalam surat apa itu? An-Nisa ayat 64. Iya. Jadi bukan sebatas menyampaikan selesai. Tapi sampaikan dengan balaghah. Maka kita lihat sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga penuh dengan balaghah. Masya Allah. Ikhtiarul kalimatnya luar biasa. Ikhtiarul asma'nya luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Jadi mereka orang ini kalau kita artikan ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka adalah orang-orang yang Allah sudah tahu kalbu mereka, apa yang dalam hati mereka. Berpalinglah kamu dari mereka. Wa'idhum, berilah mau'idah, nasihat kepada mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan katakan kepada mereka ya, ucapan yang berbekas pada jiwa mereka itu. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Subhanallah. Maka itu apabila sabda Rasulullah SAW saja banyak balaghahnya, apalagi Al-Qur'an. Nah, guru kami Profesor Dr. Hadi Hidayat, penulis buku Al-Balaghah lil Jami' itu mengatakan bahwa ketika ditanya oleh seorang mahasiswa, Al-Qur'an emang ada balaghahnya, Prof? Kata beliau, penuh balaghah, itu balaghah semua. Justru ilmu balaghah itu dibuat untuk khidmat terhadap Al-Qur'an. Jadi ilmu balaghah itu ada, itu khidmat untuk Al-Qur'an. Jadi bukan untuk khidmat untuk bahasa Arab, bukan, keliru. Jadi teori-teori, kemudian pembagian-pembagian, kemudian dibikin kaidah-kaidah semuanya itu untuk menjadi khidmat bagi Al-Qur'an. Supaya kita pas mengkaji bahasa Al-Qur'an dengan baik, Masya Allah, kita akan mendapati sesuatu yang ta'thirul wujdan, itu sangat nyata. Jadi mempengaruhi, membekas dalam hati kita itu luar biasa. Nah, maka Al-Qur'an ini memang ajaib ya, subhanallah. Bahkan Al-Qur'an itu ada kata seseorang tidak paham sekalipun, nggak paham artinya, kalau mendengarkan Al-Qur'an itu bisa berpengaruh. Nanti Syekh Dr. Sa'id Al-Kamali yang terkenal itu ya. Syekh Sa'id Al-Kamali mengingatkan Al-Qur'an itu saking berpengaruhnya kepada jiwa manusia sampai nggak paham pun terpengaruh. Subhanallah. Saya jadi teringat ini dulu ketika di Indramayu, pernah di Indramayu ngisi pengajian. Itu maghrib dan isya saya yang jadi imam. Ketika pas maghrib itu saya baca surat An-Nisa awal-awal itu. Kemudian sampai pada ayat juga itu
wa in khiftum alla tuqsitu fil yatam fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Di antaranya kan ayat itu. Tapi di belakang ada yang sampai sesenggukan nangis. Kenapa ini? Subhanallah. Kemudian apa namanya, yang di sampingnya, orang yang salah di sampingnya, ini kenapa nangis ini ayat poligami ini gitu. Ternyata orangnya nggak paham artinya. Pokoknya dilihat, pokoknya bacaan bagus udah nangis wah. Jadi nggak tahu artinya apa. Sampai yang di sampingnya, waduh, saking nggak ngerti artinya saya nangis dia. Subhanallah wa bihamdihi. Barakallahu fikum. Nah, qala Syaukani, berkata Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Asy-Syaukani. Beliau punya kitab judulnya Fathul Qadir. Fathul Qadir. Fathul Qadir Al-Jami' Baina Fannair Riwayah wa Dirayah. Itu judulnya. Itu Imam Syaukani itu dalam muqaddimahnya, muqaddimah Fathul Qadir itu agak sedikit narsis. Kalau bahasa kita zaman sekarang ini agak sedikit narsis. Pede banget. Beliau mengatakan bahwa gini, jika kamu melihat tafsir-tafsir yang ditulis sebelum tafsir saya ini, niscaya kamu akan mendapati bahwa kebanyakan tafsir itu berkaitan dengan riwayat-riwayat atau hanya sekedar bahasa saja. Kalau tafsir saya ini beda dengan yang lain, yaitu baik manqul, ya, ada nukulatnya dari hadis sahabat tabi'in maupun kajian bahasanya. Maka kamu akan mendapati paling beda tafsir saya gitu. Jadi, dan tafsir Fathul Qadir memang benar. Ketika pas kita kaji, kita baca itu memang benar, luar biasa. Apa namanya, nanti qala al-Qutrub, berkata Qutrub begini, ahli bahasanya. Qala Abu Faris begini, Ibnu Faris begini, qala ini, wah, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ketika beliau menafsirkan wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha, beliau mengatakan balighun fi wa'dihim. Balighun fi wa'dihim, ya. Jadi yang sempurna dalam menasihati mereka ilal maksud, hingga mencapai maksud mu'athiran fihim, sampai mempengaruhi mereka. Jadi memang kita ini perlu memilih kata. Dalam dakwah pun juga perlu milih kata. Dalam pengajaran juga perlu milih kata. Subhanallah. Dalam berkomunikasi juga perlu milih kata. Maka itu apabila kita lihat sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kok dibaca kayaknya enak gitu, bahasanya itu enak gitu. Nggak kayak kita kan kalau berbahasa kan jelek banget gitu ya. Kalau itu, ya Allah, Subhanallah. Misalkan sabda beliau, sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, misalkan kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya kan, kayak enak banget kan, didengarnya juga enak banget gitu, langsung gitu ya gitu. Subhanallah, seperti itu memang bahasanya Nabi Muhammad SAW, bahasa Al-Quran itu nikmat sekali dikaji, didengarnya nikmat sekali. Bahkan ada kata kita belum nggak paham pun kadang, tapi enak juga gitu ya, Masya Allah. Apalagi Al-Quran boleh didendangkan. Dendangkan maksudnya dibaca dengan baik ya. Baik, barakallahu fikum. Berikutnya di dalam pembahasan balaghah itu ada yang disebut dengan kalam, al-kalam. Jadi kalau dalam ilmu nahwu al-kalam juga ada. Al-kalamu huwal lafdzul mufidul murakabu bil wada'. Iya. Dalam muqaddimah jurumiyah. Kalau kalam dalam bahasa Arab, dalam bahasa balaghah, pembahasan balaghah ada dua. Pertama al-khabar. Ini kok bolak-balik ini screenshotnya. Al-khabar. Nah, khabar itu apa? Kullu kalamin yahtamilu sidqa wal kidhab. Setiap ucapan berpotensi ada jujur, ada bohong. Itu khabar. Ada juga yang disebut dengan insya. Disebut dengan insya.
al-kalamul ladzi la yahtamilu sidqa wal kadzib. Yaitu suatu ucapan yang tidak ada kaitannya dengan jujur atau bohong. Nah, tapi insya dan khobar ini sama, dua-duanya itu ibarah. Dua-duanya itu kalam, ucapan gitu. Sama-sama ucapan, sama-sama ungkapan, sama-sama ibarah. Tapi bedanya kok khobar itu ada bisa jujur, bisa nggak jujur. Kalau insya tidak ada kaitan dengan itu. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, contoh khobar ini. Nah, contoh khobar. Contoh khobar adalah Abdullahi qaimun. Kalau kita ngomong Abdullah berdiri. Abdullah berdiri. Abdullah berdiri kan bisa jadi kabar itu bisa benar, bisa salah. Nah, bisa benar, bisa salah. Nah, nanti ditegaskan inna Abdullahi qaimun. Sesungguhnya Abdullah berdiri. Supaya lebih yakin. Ada lagi inna Abdullahi laqaimun. Sesungguhnya Abdullah benar-benar berdiri. Nah, jadi sampai ada ini pertama tanpa taukid, kedua taukidnya satu, yang ketiga taukidnya dua. Nah, ini khabar. Berikutnya, nah, khabar itu terbagi jadi dua, tiga. Waduh, ini kok kebalik-balik. Nah. Berapa itu? Sebentar. Oke. Oh, ini belum saya tulis tadi, lupa. Jadi gini. Khobar itu terbagi jadi tiga. Khobar itu terbagi jadi tiga. Tapi belum saya tulis. Pertama disebut dengan khobar ibtidai. Khobar ibtidai. Khobar ibtidai. Khobar ibtidai. Jadi khobar ucapan kita memulai aja, ngasih tahu gitu. Kemudian yang kedua khobar tolabi. Khobar tolabi. Jadi khobar tolabi ini khobar tolabi ini meminta untuk percaya. Nah, meminta untuk percaya. Kemudian ketiga khobar ingkari. Khobar ingkari. Khobar ingkari ini khobar untuk membantah orang yang nggak percaya sama sekali. Barakallahu. Nah, nanti para ulama membagi ibtidai, tolabi, dan ingkari ini, ulama balaghah ya maksudnya. Itu pertama Abdullah qaimun, inna Abdullah qaimun, inna Abdullah la qaimun ini atau ibtidai, tolabi, dan ingkari ini. Pertama, ibtidai itu li khalid dzihn. Khalid dzihn. Khalid dzihn artinya orang yang tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada pikiran apa-apa, tidak ada firasat apa-apa. Pokoknya percaya weh. Gitu. Percaya weh. Misalkan saya ngomong sama Ustadz Ismail, Al-Ustadu Miftahuddin hadirun. Misalkan, Ustadz Miftahuddin hadir. Gitu. Karena kan Ustadz Ismail nggak ada prasangka, wah ini Ustadz bohong kan gitu ya. Nggak perlu. Tapi kalau yang kedua, tolabi itu mutaraddid, lil mutaraddid. Lil mutaraddid. Mutaraddid orang yang ragu-ragu. Setengah percaya, setengah enggak. Akhirnya saya harus ngomong, innal ustada Miftahuddin hadirun. Setengah percaya, setengah enggak. Kalau nggak percaya sama sekali, lil munkir wal mu'rid, lil mu'rid wal munkir. Nah, itu perlu inkari ini. Nah, innal ustad Miftahuddin
lahadirun. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Nah, nanti di Al-Qur'an juga ada. Di Al-Qur'an juga ada. Barakallahu fikum. Jadi ini ya, ada ibtidai, ada talabi, ada inkari. Nah, kita langsung aja. Coba lihat surat Yasin, langsung aja ke surat Yasin ayat 13 hingga 16. 13 hingga 16. Kita buka bareng-bareng. Ibtidai atau Al-Kahfi, Ustaz? Al-Kahfi atau Yasin? Enggak, yang paling bawah aja, yang paling bawah. Oh, yang paling bawah. Yasin 13 hingga 16. Oke. Di sini Allah Ta'ala firmankan, wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Dan berikanlah kepada mereka perumpamaan penduduk satu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ya. Idz arsalna ilaihi mutsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisaditsin faqalu inna ilaikum mursalun. Di sini ketika pas mereka mendustakan, para rasul mengatakan inna ilaikum mursalun. Ya. Inna ilaikum mursalun. Oke, kalian ragu-ragu. Sungguh kami itu para rasul untuk kalian. Gitu. Ternyata mereka masih ingkar lagi. Antum ila basyarum misluna wa ma anzala rahmanu min syai' in antum ila takdzibun. Kalian itu dusta ya. Kata para ashabul qaryah. Terus Al-Mursalun mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya kami kepada kalian benar-benar utusan. Tuh. Pertama tadi inna ilaikum mursalun. Yang kedua inna ilaikum lamursalun. Nah, ini kalau dalam bahasa balaghah disebut khobar. Khobar, tolabi, dan ingkari. Nah, khobar, tolabi, dan ingkari. Nah, jadi seperti itu. Nah, atau ibtidai gampang lah. Ya, gampang sekali. Kalau kepada orang beriman memang ya khobar ibtidai cukup. Ya. Coba kita lihat contohnya sekalian. Al-Kahfi ayat berapa? 46. Al-Kahfi 46. Nah, ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbik thawaba wa khairun amala. Jadi tanpa ada inna, tanpa ada la, ya. Jadi seperti itu. Harta dan anak adalah perhiasan dunia. Udah jelas ya. Nah, tapi nanti saya berikan sedikit faedah ya tentang ayat ini. Ini di sini kan al-malu wal banun ya. Bukan al-malu wal aulad kan. Pakainya banun. Berarti banat nggak masuk dong. Ya kan? Jadi yang menjadi perhiasan kehidupan dunia itu anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi kalau ada anaknya perempuan tanpa anak laki-laki, kayak kurang. Ya enggak? Jadi kenapa begitu? Karena banun itu akan menjadi pewaris nasab. Pewaris nasab. Kalau banat emang bisa jadi pewaris nasab? Enggak kan? Iya. Barakallahu fikum. Maka itu orang kalau enggak punya anak laki-laki disebut abtar. Abtar orang yang terputus nasabnya. Ya. Aqta'u minan nasab. Abtar di mana aqta' minan nasab. Jadi udah terputus nasabnya. Maka itu yang dalam surat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu asbabun nuzulnya. Ada seorang Quraisy, kafir Quraisy mengatakan, inna Muhammadan abtar. Sesungguhnya Muhammad itu abtar. Ai aqta minan nasab. Kasihan tuh Muhammad tuh, enggak, nasabnya enggak nyambung tuh gitu. Abtar tuh. Allah turunkan nih. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencela kamu itu abtar. Aqta, ai aqta minar rahmah. Ya, terputus dari rahmat Allah. Ya. Kalau terputus dari rahmat Allah berarti apa? Ar-rahmah didu. Ar-rahmah didu apa? Ar-rahmah didu laknah. Ya, rahmah itu lawan katanya adalah laknat. Terputus dari rahmat Allah berarti malaun. Orang yang terlaknat, ya. Subhanallah. Dari ini juga menjadi satu pelajaran bahwa siapapun yang mencela Nabi Muhammad SAW, apapun yang dicela, baik itu pribadinya, baik itu nasabnya, baik itu apanya, maka dia mal'un, terlaknat. Siapapun itu. Ya, siapapun yang mencela Nabi Muhammad SAW, maka dia terlaknat. Apa dalilnya? Ini, inna syani'aka huwal abtar. Nah. Oke, kita lanjut. Insya. Nah. Barakallahu fikum. Al-insya tadi khobar jelas, ya. Khobar jelas. Oh, atau kita lanjut sedikit lagi. Al-Qasas. Al-Qasas ayat 30. Al-Qasas ayat 30. Falamma ataha nudiya ya min syati'il wadil aiman fil buqatil mubarakati minasyajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, ketika itu kan Nabi Musa alaihissalam ketika itu kan di kegelapan malam bersama istrinya, ya. Tiba-tiba lihat kayak ada api, ya, ada cahaya, gitu. Kata Musa, udah kamu tunggu di sini, saya mau cari perapian dulu. Terus akhirnya datang kan, nah, dari arah pinggir lembah yang sebelah kanan, fil buqatil mubarakah, di tempat yang diberkahi. Nah, minasyajarah dari seberang kayu, dari sebatang kayu. Ketika itu Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sesungguhnya aku Allah Rabb semesta alam. Masya Allah. Jadi ini, ya siapa yang nggak ragu-ragu, masa dari pohon tiba-tiba Allah Ta'ala berfirman, kan gitu. Nah, subhanallah. Maka nanti Musa alaihissalam disebut kalimullah. Tapi percaya nggak percaya, kan begitu ya? Ya, setengah percaya, setengah nggak percaya. Maka pakainya ini, ya, ini. Dan tidak mengingkari, maka nggak perlu ini anallahu la rabbul alamin, ya. Cukup ini anallahu rabbul alamin. Ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, ini termasuk apa? Khobar tolabi. Khobar tolabi. Subhanallah. Baik, barakallahu fikum. Ini kalau apakah Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa? Hakata? Hal kana Allah kallama Musa jahriyah? Naam. Kayak Ustaz Ismail fi fil bahthi fi aqidatil asma wa sifat. Al-Mu'tazilah yaquluna la. Sah? Al-Mu'tazilah yaqul la yukallimullahu Musa innama huwa malakun min malaikatihi. Hakada qala al-Mu'tazilah. Nah. Mada qala al-Asy'ariyah? Al-Asy'ariyah mada yaqulun? Mungkin ditakwil. La, al-Athariyun wa Asy'ariyah fi hadal amr mutafikun bi anna Allah kana yukallimu Musa. Kalau ya ini makhluk. Al-kalam makhluk ada inda Mu'tazilah. Inda Mu'tazilah wal Jahmiyah. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Al-insya sama al-insya. Al-insya terbagi jadi dua juga.
Pertama, tolabi. Mala yastad'i matluban. Maaf. Oh, kebalik ini saya. Nulisnya kebalik. Maaf, ini salah nih. Tolabi itu ma yastad'i matluban. Meminta sesuatu. Tolabi, nah juga tolabi, meminta sesuatu. Kok ghairu tolabi tidak meminta sesuatu. Jadi nanti ada ucapan atau ungkapan, yang ungkapan itu meminta sesuatu atau tidak meminta sesuatu. Nah, jadi kalau minta sesuatu ya berarti nyuruh, ya, atau melarang, ya, atau minta tolong, ya, ngajak, tolabi. Atau ghairu tolabi. Ghairu tolabi ini yang tidak ada kaitannya dengan meminta. Misalkan membuat takjub kayak gitu. Membuat takjub, membuat nanti ada. Oke. Nah, nanti PowerPoint-nya saya kirim ke grup juga boleh saya kira ya. Baik, barakallahu. Tapi tetap kalau mau nyatet boleh, bagus. Alkitabatu nisful hifdzi ya. Nulis itu setengah ngapal ya. Kita rekam ini, Ustaz. Kita rekam terus. Rekam terus. Iya. Tamam. Nah. Oke. Al-insya talabi. Oke. Terbagi jadi 5. At-ta'ajjub, al-qasam, siyagul madah wadzam, siyagul uqud, ar-roja. Nah, jadi takjub, kemudian sumpah, memuji dan mencela, kemudian akad, kemudian harapan. Nah, jadi seperti itu. Tapi ini penjelasannya panjang, nanti insya Allah kita pertemuan berikutnya. Kemudian al-insya ghairu talabi, al-amru wan nahyu, al-istifham, at-tamanni, an-nida. Perintah, larangan, bertanya, berharap, dan menyeru, memanggil. Ya. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Nah, ini slide-nya udah selesai insya Allah. Barakallahu fikum. Dan udah jam 8:30 kurang 3 menit. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang saya ajak misalnya contoh sebagai contoh. Misalkan dalam surat Al-Baqarah, ini kita lihat bagaimana Al-Quran ini, Masya Allah, dan kita bagaimana memahaminya dengan ilmu balaghah. Jadi contohnya nanti al-amr, perintah. Jadi perintah itu nanti ada perintah lil wujub, ada perintah lil irsyad, ya. Ada perintah untuk lin nahi, ada li taubih, untuk mencela dan seterusnya. Tapi kalau misalnya ini, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Ya alladzina amanu, wahai orang beriman, ya, alladzina amanu, idza tadayantum bidainin, jika kalian saling berutang, ila ajalim musamma, ke waktu tertentu, faktubuh, maka tulis. Jadi kok utang piutang nulis ya kan? Jadi ini ada perintah apa? Uktubuh, tulis. Nah, sedangkan perintah itu banyak. Untuk lil wujub, untuk linahi, untuk melarang, larangan, untuk taubih, mencela, ya, mencela misalnya, atau untuk irsyad, untuk bimbingan aja. Nah, kira-kira untuk apa ini perintah ini? Perintah nulis ini, nulis utang piutang. Untuk apa? Untuk irsyad, ya, untuk irsyad. Nah, suatu ketika ada teman saya tanya gini, Ustaz, utang piutang kan dalam Al-Quran disuruh nulis.
Suaranya putus-putus, Ustaz. Sudah malam mungkin capek. Oh, yang apa? Oke, sudah? Nah, ini sudah jelas. Sudah, oke. Internet saya apa di sini memang kalau XL ini kok di tempat saya kadang kayak gitu, lub-lub. Orang sudah bilang lub-lub. Iya. Mohon maklum. Soalnya kok pakai Telkomsel nggak kuat bayar. Kecuali kok mau dibayarin sama Ustaz Hamzah bayar boleh. Itu ada Ustaz Ismail itu, insya Allah. Tenang aja Ustaz. Baik, coba tadi faedahnya saya ulangi sedikit ya. Jadi ada teman tanya, Ustaz kalau nggak nulis berarti kita dosa dong, kok nggak nulis utang ya, perjanjian utang kita. Saya bilang enggak begitu. Tidak setiap perintah Allah dalam Al-Quran itu untuk kewajiban. Yang kewajiban itu jika dilakukan akan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa, bukan. Jadi kadang juga ada disebut dengan lil irsyad, saya bilang begitu. Lil irsyad. Nah, lil irsyad itu untuk bimbingan saja. Andai kata nggak dikerjakan pun ya nggak dosa. Gitu. Oh gitu, berarti alhamdulillah kemarin saya ada utang piutang berapa juta gitu, tapi belum saya tulis. Enggak, antum nggak dosa, saya bilang gitu. Iya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk memahami, salah satu memahami ya. Kalau kita tahu ilmu balaghah, kita bisa jelasin gitu. Bisa jelasin, oh perintah itu untuk gini. Nah, ini untuk ini, gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, nggak mungkin kita bilang lil irsyad. Pasti lil wujub, ya kan? Nah, barakallahu. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan Alamatuhu kef, kef? Alamatuhu mafi. Alamatuhu? Hah? Alamatnya? Ada lil irsyad atau ada lil wujub? Ada lil wujub, ada lil irsyad. Barakallahu. Jadi jika itu sesuatu yang sifatnya al-ma'lum minad darurah, al-ma'lum minad-din bidarurah, sesuatu yang sangat jelas dalam agama, itu pasti lil wujub. Salat, zakat, ya kan? Ya, tapi jika bukan sesuatu yang sifatnya al-ma'lum minad-darurah, al-ma'lum minad-din bidarurah, enggak. Ya. Tapi kadang kalau kita ini bingung, udah tahu ilmunya nih, ini lil wujub atau lil irsyad atau li taubih atau li apa ya, itu bingung, gimana bingung, buka tafsir Al-Munir atau tafsir Fathul Qadir, bingung ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau apa namanya, tafsir yang paling bagus, kalau menurut saya nih ya, tafsir yang paling bagus yang dengan apa namanya, rapi, penulisannya rapi, mudah dipahami, ya. Terus ada ilmu bahasanya juga, tapi juga ada ilmu apa namanya, riwayatnya juga. Itu tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Ibn Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, Bang Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini ajib, rajul ajib jiddan. Masya Allah. Faqih bukan sebatas madhab Syafi'i saja. Madhab Hanafiyah nulis, madhab Hambaliyah nulis, madhab Malikiyah nulis gitu. Masya Allah, ajib. Masalah hadis juga gitu. Masalah tafsir juga gitu. Aduh, ajib. Nah, barakallahu fikum. Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhunya beliau itu setelah beliau kaji semuanya. Tahu Syekh Usamah Ar-Rifai? Ustadz Ismail, araftum? Syekh Usamah Ar-Rifai wa Rais Rabitatu al-Ulama Asy-Syamiyin. Syam. Rabitah Ulama Syam. Itu ketuanya Syekh Usamah Ar-Rifai. Nah, Syekh Usamah Ar-Rifai itu pernah nyindir Syekh Wahbah gini. Itu fikih Islami wa adilatuh itu yang muktamad cuma jilid 1.
Jilid berikutnya yang 9 jilid nggak mau tamat. Emang saya nulis main-main. Kalau bahasa kita begitu. Jadi para ulama mungkin itu canda-candanya ini. Canda-candanya kayak gitu ilmiah. Masya Allah. Barakallahu Saya Usama Arifai. Barakallahu fikum. Hakada? Intahal waqt? Nah. Naam Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Hakada. Maziltum fi Surabaya, Ustaz Ismail? Naam Ustaz. Ba'da hada mubasyarah ila al-Maduri. Ila Madura, Masya Allah. Rafaqatukumus salama. Naam Ustaz. Alhamdulillah hakada. Jazakumullah Nah. khairan katsira.